وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita insyaallah lanjutkan pengkajian kitab Fiqh al-Asma' al-Husna karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan di halaman 27 dari kitab ini, di keutamaan ilmu tentang asma Allah Ta'ala dan sifatnya, tentang para nabi dan rasul dahulunya. Mereka diutus untuk mengajarkan tentang Allah Azza wa Jalla dan bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala yang benar. Dikatakan di sini mereka diutus untuk berdakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya dan balasan bagi orang yang mengikutinya. Inilah tiga landasan utama bagi setiap ajaran para nabi. Dari sinilah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya dakwah para rasul berkisar pada tiga hal, yaitu satu, introduction, yaitu menjelaskan Allah, memperkenalkan Allah Ta'ala kepada manusia melalui nama dan sifat serta perbuatannya. Jadi pertama, introduction, memperkenalkan, ya. Kedua, yaitu explanation, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepadanya. Itu kedua, yaitu untuk berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah, yang mencakup kesempurnaan cinta dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jadi yang kedua itu explain, menjelaskan how to, bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Dan yang ketiga juga explanation, menerangkan balasan, al-jaza, ya. Rewardnya apa sih kalau misalnya kita berhasil menjalani peran kita sebagai hamba ini yang benar, gitu. Jadi yang ketiga ini menerangkan balasan bagi mereka, para hamba di surga nanti ada balasan dan kenikmatan di dalam surga. Dan yang paling mulia dan utama adalah ridhonya, serta melihat kepada wajahnya yang maha mulia, serta ucapan salam, serta berdialog dengannya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, nikmat-nikmat surga itu kan banyak, tidak terhitung. Dan tidak disebutkan semuanya tentu dalam Al-Quran atau hadis saking banyaknya. Nah, di sini yang paling mulia, paling utamanya kalau misalnya seseorang masuk surga, itu adalah melihat kepada wajah Allah Ta'ala, serta ucapan salam dari Allah Ta'ala dan juga para malaikat, serta bisa berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini nikmat yang paling besar, nikmat yang tentu tidak bisa dirasakan sekarang di dunia ini. Kalau misalnya nikmat surga aja yang sekecil apapun itu
tidak mungkin di-compare, tidak mungkin dikomparasikan dengan sepuncak nikmat di dunia ini, apalagi nikmat yang paling puncak di akhirat. Misal, kan Nabi SAW pernah mengatakan, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Yaitu tempat cemeti kalian seukuran itu. Mawdi'u saut. Mawdi' itu adalah tempat atau bungkusan untuk saut. Saut itu cemeti. Jadi cemeti pecut gitu dilipat kemudian ditaruh di tempatnya. Segitu mungkin kisaran 1 meter misalnya. Kalau kalian memiliki ini satu tempat cemeti 1 meteran ini fil jannah di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi anggap kaflingan misalnya 1 meter, 1 meter saja dengan diameter 1 meter, udah 1 meter diameter lagi, itu lebih baik daripada dunia seisinya dalam hadis Nabi SAW. Itu kan minimal kayak minimalnya nikmat di surga, dan surga itu nggak sekecil itu nikmatnya gitu. Seandainya kalian punya segitu aja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis Nabi SAW lainnya mengatakan bahwasanya salat 2 rakaat qabla al-fajr, salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah, ini baru salat sunnahnya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata sebagian ulama, sebenarnya ini bukan bermaksud, kata sebagian ulama, bukan bermaksud salat qabliyah subuh itu pahalanya besar banget gitu, melampaui banyak pahala dari amalan lain. Enggak, bukan gitu. Tapi saking saking kerdilnya dunia, sehingga amalan ringan aja itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ada sebagian ulama memahaminya begitu. Nah, di sini nikmat paling minimalis di surga aja itu jauh lebih tinggi dibandingkan nikmat paling maksimal di dunia. Nah, sekarang bagaimana kalau nikmat paling maksimal di surga? Ya, nikmat paling sedikitnya aja itu udah lebih dari superlatif di atas dari nikmat paling akhir, nikmat paling indah di dunia ini. Dan dalam hadis lain juga dinyatakan yang maknanya seseorang yang ketika dunia ini mengalami cobaan bertubi-tubi sepanjang hidupnya, kemudian Allah Ta'ala masukkan dia sekali aja ke surga, itu ditanya, apa yang kamu rasakan selama di dunia? Karena enggak ada rasanya kesulitan dunia itu. Enggak ada rasanya ketika sekali dicelupin ke surga. Dan sebaliknya, seseorang yang mendapatkan puncak kenikmatan di dunia ini, sekali dicelupin ke neraka, kamu ditanya, apa yang kamu dapatkan atau nikmati di dunia? Udah gak ada rasanya nikmat dunia itu. Yang kerasa sekali celupan neraka itu yang begitu dahsyat. Jadi sekali celupan neraka, na'udzubillah min dzalik, itu menghapus segala memori kenangan indah di dunia sepuncak apapun itu nikmatnya. Nah, makanya di sini diutusnya para rasul itu memiliki objektif yang betul-betul tinggi, ya, memiliki goal achievement yang memang maksudnya sangat tinggi dan berkualitas. Yaitu yang pertama, mengintroduksi Allah Ta'ala kepada makhluk, yaitu menjabarkan tentang siapa Tuhan kita, siapa Allah Ta'ala dengan asma dan sifatnya. Karena ketika orang ini mengenal siapa Tuhannya, mengenal Allah Azza wa Jalla, maka barulah dia mulai mencari jalan menujunya. Maka yang kedua yaitu explain atau menjelaskan how to, yaitu bagaimana caranya menuju Allah Ta'ala. Ketika kenal, maka bagaimana caranya ke sana? Bagaimana caranya menuju Allah? Ketika saya udah kenal nih, maka dijelaskan gimana caranya. Seperti kita jelaskan alamat, jalannya, rutenya seperti apa. Jangan lewat sini, jangan naik itu, naiklah ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga dijabarkan yang ketiga, dakwahnya para rasul, di-explain, dijabarkan reward apa sih yang kita dapat. Apa sih keutamaan dan fadilah yang kita dapat kalau misalnya kita berhasil sampai ke sana. Maka disebutkan ganjaran itu jannah dengan fadilah-fadilah, di antaranya bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala langsung, dan itu bukan berarti kita mentajsim dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka itu sesuai dengan bagaimana hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Ya, sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian semudah seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Ini bukan berarti mengkiaskan Allah Ta'ala dengan bulan, bukan. Tapi yang dikiaskan adalah dari sisi kemudahan dalam melihatnya.
Apakah kita ketika melihat bulan purnama kita harus bertumpuk-tumpuk sehingga sampai paling atas baru kita bisa melihatnya? Enggak. Semua orang dari setiap tempat itu bisa melihat dengan mudah bulan purnama. Laksana orang-orang di surga dengan fadilah dari Allah Azza wa Jalla melihat Allah Ta'ala semudah itu, namun tentu jauh lebih nikmat daripada melihat bulan purnama. Kemudian dikatakan, beliau juga berkata, Ibnu Qayyim berkata tentang dakwah Rasul terakhir yang berkaitan dengan hal ini. Beliau memperkenalkan, itu Rasulullah SAW memperkenalkan kepada manusia tentang Rabb mereka dan sesembahan mereka sesuai kadar kemampuan mereka dalam menangkap penjelasan. Jadi ini kalimat yang penting. Rasulullah SAW memperkenalkan kepada manusia siapa Allah Ta'ala, siapa yang berhak kita sembah, dan diperkenalkan sesuai dengan kadar kemampuan mereka dalam menangkap penjelasan. Tidak rumit, tidak ngejelimet, tidak menimbulkan confusion atau kebingungan, dan semua bisa dipahami. Bahkan lewat bahasa Arab, kita bahasa Indonesia bisa diterjemahkan. Dan di sini kadangkala beliau menjelaskan, mengulangi, meringkas, dan terkadang memperluas penjelasan tentang nama. Ini agak sedikit ini ya Pak. Wah, dikasih air dingin ini. Agak sedikit memang tenggorokan. Bismillah. Kadangkala beliau menjelaskan, mengulangi, meringkas, dan terkadang memperluas penjelasan tentang nama, sifat, dan perbuatan, tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, hingga jelas pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla dalam hati para hambanya yang beriman. Dan tersingkaplah kabut keraguan dari pengenalan terhadap Allah Azza wa Jalla sebagaimana jelasnya rembulan di kala purnama. Jadi dengan hadirnya Rasulullah SAW, maka keambiguan tentang rububiyah, tentang Tuhan yang sebenarnya, mereka memang tahu mencipta siapa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Namun orang-orang, baik orang Quraisy maupun di luar dari orang Arab, mereka tidak punya konsep yang jelas dalam melaksanakan ibadah. Kepada siapa harus beribadah, menghambakan diri. Bahkan ketika di zaman jahiliyah, namanya sesembahan yang variatif itu sesuatu yang normal. Adapun sesembahan yang monoton itu sesuatu yang abnormal. Makanya mereka ketika mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad membawa syariat yaitu wajib hanya menyembah satu Tuhan saja, maka mereka bingung. Masa Tuhan cuma satu? Lihat, masa Tuhan cuma satu? Kata mereka, ada di Al-Quran. Ya, ajalal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu cuma satu doang? Bingung mereka. Lihat, orang ketika sudah terbiasa dengan kesalahan, ketika diberikan kebenaran, maka dia malah bingung dengan kebenaran tersebut. Orang ketika sudah biasa telanjang kemana-mana, semuanya telanjang, ketika ada orang pakai jilbab, dia bingung lihat jilbab itu. Maka namanya kebenaran itu bukan tentang banyaknya atau sedikitnya, tetapi zatnya, apakah dia benar, ada buktinya atau tidak. Nah, di sini dikatakan beliau tidak meninggalkan bagi umatnya sedikit pun penjelasan tentang Rabb, tentang hal ini, tentang akidah untuk orang, ya, untuk manusia sebelum dan sesudah beliau. Bahkan beliau telah mencukupi mereka semua. Di surat Al-Ankabut Allah Ta'ala katakan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Nah, di sini ada juga teguran sebenarnya buat kita semua, jemaah. Ya. Kadang kita bersikap dalam beragama seolah-olah hujjah dari Al-Quran atau hadis itu kayak kurang.
Kayak kurang. Kayak butuh hermeneutika misalnya, yaitu metodologi tafsir ala Nasrani, atau butuh pemahaman filsafat untuk memahami agama ini. Seolah misalnya sekolah mempelajari Islam ke university yang ada di negeri-negeri sekuler, negeri barat yang jelas itu universitasnya ya jelas-jelas bukan muslim, bukan dari negara muslim, dan juga para gurunya, para teolognya juga bukan teolog muslim, sebagian orientalis, sebagian misionaris dan seterusnya. Seolah-olah di Mesir, di Saudi Arabia, di Yaman dan di negara-negara Islam pada umumnya seolah-olah sudah kekurangan dan krisis guru agama, sehingga mahasiswa-mahasiswa ini mencari hakikat agama mereka dari musuh agama kita. Maka ini kan kebalik. Ini seperti mencuci baju di comberan. Bukannya malah makin bersih, yang didapat makin kotor dan bau. Dan ajaibnya, orang-orang seperti ini merasa bahwa dia telah membersihkan. Ini laksana, makanya jadinya kayak orang munafik. Kalau kita lihat ciri khas orang munafik di awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka, jangan kalian merusak apapun di muka bumi ini, mereka malah justru kebalikan, mereka bilang kami malah melakukan islah, kami memperbaiki bukan merusak. Jadi kadang orang kebalik pikirannya, yang dia lakukan ngerusak, tapi dia ngerasa memperbaiki, ya subhanallah. Ya maka Allah Ta'ala katakan, ala innahum hum mufsidun, mereka lah justru orang-orang yang merusak. Jadi sebagian dari kita itu kadang ya bukan hanya tentang masalah kita belajar agama saja. Kadang kita menyerap nuansa dan serapan zikir itu bukan dengan kita membaca Al-Quran, bukan dengan kita membaca hadis, bukan dengan kita zikir setelah sholat, bukan dengan kita zikir pagi petang, bukan dengan kita mulai menghafal zikir-zikir. Kadang-kadang begitu sebagian kaum muslimin. Tapi dengan apa? Dengan mengoleksi album nasyid, dengan mengoleksi album religius. Ya, bentar lagi Ramadan, beberapa artis ternama bikin album religius. Itu dulu ya, kalau sekarang udah nggak laku yang kayak gini. Tapi sebagian seperti itu. Boro-boro kemudian dia membenamkan waktunya untuk Al-Quran dan membaca zikir pagi petang dirutinkan, malah menggantinya dengan sesuatu yang seolah-olah dia tuh merasa nggak cukup dengan Al-Quran. Padahal baca aja juga belum tentu. Bagaimana seseorang bisa merasa cukup akan sesuatu yang dia sendiri tidak memenuhinya? Bagaimana seseorang merasa cukup akan sesuatu yang dia sendiri tidak terpuaskan dengannya, tidak memenuhinya sama sekali? Saya nggak puas dengan Al-Quran. Ente sendiri baca Quran nggak? Enggak. Ya bagaimana antum bisa puas dengan Al-Quran antum sendiri nggak baca? Bahkan seseorang kalau kata sebagian salaf, seandainya dia betul-betul mendalami Al-Quran, maka dia memang tidak akan pernah puas dengan Al-Quran. Dalam artian apa? Dia merasa selalu haus dengan keindahan Al-Quran. Beda dengan orang yang nggak puas dengan Al-Quran karena dia nggak paham atau dia nggak senang dengan Al-Quran. Ketika ketidaksenangan itu ada, maka sampai kapanpun nggak bakal puas secara negatif. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak membaca Al-Quran merasa tidak puas dengan Al-Quran? Ya begitu. Kemudian dikatakan inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra lil mu'minin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. La rahmat yang besar, wa dzikra, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang bagi kaum yang beriman. Maka ini juga sebagai nasihat buat kita menjelang Ramadan agar kita semakin giat ya, belakangan ini semakin giat untuk memperbaiki baca Al-Quran, tadabbur, membaca tafsirnya, dan juga tilawah atau murajaah, sehingga nanti bulan Ramadan kita tetap giat untuk meneruskan dan istiqamah dalam membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim, bagaimana tidak, sedangkan beliau telah bersabda, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Al-bayda itu dari al-bayad yaitu white, putih ya. Yaitu dia misalnya telur disebut baydah, kenapa? Karena umumnya warnanya putih. Abyad, putih.
Al-bayad, putih. Qad taraktukum 'alal bayda. Aku sungguh telah meninggalkan kalian di atas suatu hal yang putih, yaitu Islam. Clean, bersih. Dan lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak akan menyimpang darinya sepeninggalku kecuali akan binasa. Kalau menyimpang dari Islam yang sudah bersih, sempurna, menyimpang dari itu sepeninggal Rasulullah SAW, maka dia akan halik. Halik itu remuk, binasa, hancur. Ya. Dan ini menunjukkan Islam itu depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah, itu semua perfect sebenarnya secara syariat dan akidah. Ya, maka clean, bersih. Ya, jadi malam walaupun gelap itu seperti siang yang bersih, yang tidak ada maksud apa-apa melainkan peredaran waktu, tidak ada kotoran padanya. Karena masa zaman waktu itu tidak dikotori. Yang dikotori sejarah mungkin, yang dikotori catatannya, tapi waktunya tetaplah waktu. Ya. Dan Islam itu secara zat itu tidak dikotori oleh oknum-oknum. Hanya mungkin catatannya, namanya, anggapan orang aja yang menganggap kotor. Tapi hakikatnya tetap syariat Allah Azza wa Jalla itu tetap bersih apa adanya, sesuai dengan hujjah dan dalil. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla 'ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum 'an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, melainkan wajib baginya, hak baginya, wajib baginya, hak di sini artinya harus, mesti, kudu, wajib bagi nabi itu yang diutus untuk yadulla ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan itu pasti bagi nabi itu harus apa? Harus menjelaskan dua hal. Menjelaskan kepada umatnya dua hal. Menjelaskan yang pertama, kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya, dan menjelaskan keburukan yang dia ketahui dari umatnya, tentang umatnya. Jadi penjelasan ini harus dua. Jangan hanya menjelaskan kebaikan saja dan tidak menjelaskan keburukan. Karena kerap kali ketidaktahuan seseorang akan keburukan itu berpotensi dia akan terjatuh padanya. Ketidaktahuan seseorang akan suatu fitnah itu membuat dia berpotensi terjatuh padanya. Makanya ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya ada targhib dan tarhib. Ya, maka ini semua maksudnya adalah menjelaskan yang mana yang baik dan menjelaskan mana yang buruk. Menjelaskan yang baik untuk diikuti dan diamalkan, menjelaskan yang buruk untuk dihindari dan jauhi dan dihentikan. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW meninggalkan kami dan tidaklah seekor burung membalikkan sayapnya di udara kecuali beliau sebutkan ilmunya. Maksudnya bukan ilmu tentang burung, bukan. Artinya burung membalikkan sayapnya di udara. Artinya every detail, segala detail dari kehidupan itu sebenarnya Rasulullah sebutkan ilmu tentangnya. Loh, gimana ya? Bukankah Rasulullah nggak pernah nyebutin ilmu tentang detail burung, detail ekologi alam semesta? Enggak, bukan itu. Maksudnya ini adalah sisi mubalaghah dan hiperbola dari kalimat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maksudnya sebenarnya segala detail ilmu syar'i itu sudah ada explanation dan penjelasannya, meskipun global. Tapi bisa kita tanzil, bisa kita download melalui kaidah-kaidah dan dalil-dalil global. Dan kaidah-kaidah yang mungkin global atau rinci, itu semua bisa diwacanakan dalam Islam. Dan itu memang para ulama mengeksploitasi dan mengeksplor semua itu di dalam hukum Islam melalui dalil-dalil dan kaidah-kaidah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Ketika kita mendengar ini, segala hal yang mengantarkan ke surga pasti sudah dijelaskan. Segala hal yang menjauhkan dari neraka juga sudah dijelaskan. Tapi saya sampai sekarang masih belum banyak tahu.
Padahal katanya sudah jelaskan. Sekarang yang salah, penjelasnya atau kita yang belum merasa jelas? Kita yang belum merasa jelas. Sesuatu yang clear dan jelas itu bukan berarti secara tiba-tiba mendadak langsung jelas semua tanpa effort dari kita. Nggak begitu. Nggak seperti itu maksudnya. Ya. Melainkan jelas itu bagi orang yang memang mau mencari penjelasan dan mau menerima penjelasan itu. Dan di sini kan buyyina lakum, telah dijelaskan kepada kalian, tidak ada tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua telah dijelaskan kepada kalian. Tapi kok sekarang masih banyak orang nggak ngerti ini haram, nggak ngerti ini halal, nggak ngerti dan seterusnya. Salah yang menjelaskan yaitu Rasulullah atau salah mereka? Ya salah mereka. Nah salahnya mereka di mana? Salahnya mereka mungkin belum mau untuk mendapatkan atau menerima penjelasan atau tidak mencari penjelasan itu, entah karena ada uzur, karena mungkin di luar jangkauan keilmuan atau di luar sinyal nggak ada atau bagaimana di kampung atau semisalnya, atau memang terlalu rinci ilmu ini atau memang tidak ada uzur. maka sebenarnya penjelasan itu sudah ada. Banyak ilmu yang dijelaskan juga oleh para ulama berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah yang belum kita ketahui. Terlalu banyak, wallah terlalu banyak. Terlalu banyak, beneran. Kita ini ilmu yang kita miliki gak seberapa dibandingkan dengan apa yang semapannya ada ilmu syariat. Usia kita habiskan untuk mempelajari seluruh ilmu syari'i pun boleh jadi tidak cukup. Boleh jadi tidak cukup. Apalagi ilmu fiqih yang banyak sekali mustajaddat dan muhdatsat, yaitu sesuatu yang nawazil, sesuatu yang baru, sesuatu yang modern, yang mungkin setiap hari ada hal-hal dan kasus-kasus baru yang perlu studi fiqih tentang itu. Ya, jadi banyak sekali hal-hal. Kita kalau misalnya mempelajari apapun ilmu sains, misalnya kita membuka salah satu website ilmu sains misalnya, ya apapun itu, dan di situ ada ribuan jurnal dan setiap hari itu ada sekian belas jurnal baru misalnya, ya kita nggak bakal habis waktu kita, nggak bakal bisa waktu kita betul-betul memenuhi untuk membaca semua jurnal itu. Dan setiap jurnal itu mungkin ada penjelasan tentang binatang ini, tentang alam ini, tentang lingkungan ini, tentang dan seterusnya, banyak tentang anatomi tubuh ini dan seterusnya. Dari semua paket-paket jurnal ribuan itu, bahkan kita minta AI untuk meringkasnya. Ilmu yang lebih berharga dari itu semua adalah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengatur segala detail dari semua sains ini. Udah, sebenarnya kita mau betul-betul mengeksplor ilmu sains, apapun cabangnya, value ilmu sains itu di bawah value ilmu tauhid. Sampai apapun, di bawah value, di bawah nilai ilmu tauhid. Karena ilmu sains mempelajari tentang makhluk. Ilmu tauhid memperkenalkan Allah kepada kita. Maka ilmu itu kemuliaannya diketahui dari zat ilmu itu, siapa yang kita kenal. Kalau kita hanya kenal tentang anatomi binatang panda misalnya, kita berarti kenal panda. Tapi ketika ilmu tauhid, oh sehebat ini anatomi panda misalnya, pencernaannya, tulang-tulangnya dan semua, Masya Allah. Itu cuma sampai situ doang, stop. Cuma sampai situ doang. Tapi kalau kita kemudian kembalikan ke ilmu tauhid, kita kenal kemudian siapa penciptanya. Itu nggak usah jauh-jauh ke panda sebenarnya. Antum ngeliat diri antum, ngaca aja ngeliat, ini nggak mungkin ada seperti ini kecuali ada penciptanya. Berarti ini menunjukkan bahwa saya sampai detail sains dengan segala rinciannya, itu baru kalkulasi manusia. Dan itu semua diatur oleh Allah dan tidak melesat dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan tauhid ini dan segala ilmu tentang dunia ini yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, maka hanya berhenti kepada dunia itu sendiri, selesai. Bahkan worthless, tidak ada harganya, sampai kita mati, udah selesai, harganya nggak ada.
Tapi segala ilmu yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala selama bukan kebid'ahan dan kemaksiatan, maka itu insya Allah akan membaka sampai alam kubur kita, sampai dihisab di hari akhir kita, sampai dilanggengkan menuju surga. Kemudian ilmu tentang fikih yang telah dijelaskan. Memang Rasulullah SAW tidak menjelaskan segala rinci tentang segala kasus. Apalagi kasus-kasus kekinian. Banyak kasus-kasus baru. Namun para ulama mereka kemudian mempelajari ayat Al-Quran, hadis Nabi, pemahaman salaf, bagaimana amal sahabat dan seterusnya. Dan mereka kemudian meramu dan meracik kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah usuliyah. Dan dari itu semua kemudian mereka mempelajari kasus-kasus belakangan ini dan kemudian menerbitkan rincian dari hukum-hukum syar'i menurut ijtihad mereka. Dan ini semua bagian dari amal saleh para ulama. Ini dijelaskan. Dan kita nggak bakal bisa menguasai semuanya. Nggak bakal bisa menguasai semuanya. Lalu terus kita nuntut ilmu yang apa dong? Kita nuntut ilmu yang wajib dulu. Itu yang primer. Yang pertama tentang akidah yang benar dan tauhid. Itu pasti. Dan itu adalah tugas sepanjang zaman. Dan yang kedua yaitu ilmu tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang fardu seperti taharah, salat, puasa, sebentar lagi insyaallah Ramadan, zakat yang sebagian kita Allah taala berikan kelebihan ya atau keluasan rezeki, baik zakat fitrah atau zakat mal, kemudian tentang haji atau umrah, kemudian juga kewajiban kita untuk mempelajari hal-hal yang relate dengan tugas dan kehidupan kita. Bagi yang pedagang, belajar fikih muamalah. Bagi yang mau nikah, belajar fikih nikah. Bagi yang sudah berumah tangga, terus belajar fikih rumah tangga. Maka ini semua ilmu primer yang harus kita pelajari. Apakah fikih asma wa sifat ini merupakan ilmu primer? Ya jelas. Jelas. Karena ini memupuk basahnya ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga rimbunan kekhusyuan dalam salat kita itu bisa terasa ketika kita itu mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan juga derasnya air mata kita saat berdoa itu bisa terasa ketika kita mentadabburi asma dan sifat Allah, ketika meminta kepada Allah Ta'ala yang memiliki asma dan sifat yang mulia. Dan juga ketika kita dalam keadaan apapun, ilmu tentang asma dan sifat ini aplikatif untuk sepanjang detail hidup kita. Sepanjang detail hidup kita. Baik saat kita berdiri, duduk, atau saat kita berbaring. Saat kita berzikir, baik dengan Al-Quran, atau baca hadis, atau wirid-wirid yang seharian kita baca. Itu semua pemahaman tentang asma dan sifat itu sangat-sangat membantu untuk betul-betul mendalami apa yang kita baca. Kemudian dikatakan, selain itu mustahil bagi Nabi SAW yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara menunaikan hajat. Ada disebutkan dalam hadis. Tata cara makan dan minum disebutkan dalam hadis. Masuk dan keluar rumah disebutkan dalam hadis. Itu semua terperinci. Nabi kan menjelaskan hal-hal yang mungkin ringan di daily life kita. Mustahil kalau misalnya Nabi menjelaskan hal yang sifatnya ringan di harian kita, terus kemudian tidak mengajarkan asma dan sifat, tidak mengajarkan akidah yang benar, itu mustahil. Ya, meninggalkan mereka terus tanpa mengajarkan apa yang harus mereka katakan dengan lisan mereka dan apa yang mereka yakini dengan hati mereka tentang Rabb dan sesembahan mereka, itu mustahil. Kita mau masuk kamar mandi misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, petunjuk Nabi SAW. Kemudian kita mau makan, baca bismillah, kemudian makan pakai tangan kanan, kemudian makan yang dekat-dekat aja. Itu dijelaskan oleh Nabi. Dan ini sesuatu yang di daily life kita, sesuatu yang sebenarnya ini mild, ringan. Tidak sesuatu yang membutuhkan pikiran yang keras atau harus konsentrasi tinggi. Enggak, ini sesuatu yang ringan. Kita mengajarkan ke anak kita pun begitu. Makan pakai tangan kanan, sesuatu yang ringan.
Kalau misalnya kita ngajarin anak sesuatu yang ingin kita kiaskan ke kita sebagai orang tua. Ajaib dah kalau misalnya kita ajarin ke anak, nak, jaga akhlak kamu. Kalau misalnya makan pakai tangan kanan. Langsung makan baca bismillah. Ayo bismillah dulu. Ayo bismillah gitu. Tapi kita enggak kenalin dia ke Allah. Enggak kenalin Allah Ta'ala ke dia. Bagaimana mungkin kita memperkenalkan suatu adab ringan dan kita menganggapnya sangat vital dan penting, tapi kemudian kita enggak memperkenalkan siapa pencipta dia kepada dia. Itu impossible. Itu baru dalam skala rumah tangga yang mikro sekali. Nah sekarang Rasulullah SAW itu kan tugasnya untuk kaum muslim, untuk manusia seluruhnya. Dan syariat Islam versi Nabi Muhammad ini untuk rahmatan lil alamin, untuk manusia dan jin setelah kehidupan beliau dan sampai beliau wafat seterusnya sampai sekarang. Islam ini dititipkan untuk kita semua, untuk manusia semuanya. Ya mau converting ke Islam, masuk Islam sekarang wajib masuk Islam sebenarnya. Yahudi, Nasrani, ateis dan semuanya masuk Islam, harus kewajiban mereka sekarang masuk Islam. Ya. Jadi bukan Islam ini yang versi turunnya wahyu ke Nabi Muhammad itu bukan agama teritorial dan rasial, bukan. Kalau misalnya nabi-nabi sebelumnya itu memang diutus untuk kaumnya nabi-nabi itu. Kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberi 5 hal yang sebelum aku dari nabi-nabi sebelumku itu enggak dikasih hal ini. Cuman aku doang. Di antaranya yaitu bahwasanya nabi-nabi sebelumku itu diutus untuk kaum mereka sendiri. Sementara aku diutus untuk semua manusia. Di situ. Makanya sekarang orang Nasrani, orang-orang non-Muslim, itu mereka memiliki kewajiban. Terserah mereka mau ngakuin atau enggak, mereka wajib untuk masuk Islam sebenarnya. Supaya selamat dunia akhirat. Kalau enggak masuk Islam, ya khalas. Berarti nanti pindah alam, repot sendiri urusannya. Yang Islam aja, pindah alam juga masih ada yang harus tanggung jawabkan, apalagi yang bukan gitu kan. Nah gitu. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah SAW ngajarin tentang masalah kamar mandi, masalah najis-najis yang kecil, masalah tentang air kencing, masalah tentang wudu yang kalau misalnya masih ada sisa yang belum kena dengan air wudu, itu bisa dapat ancaman azab neraka. Itu hal yang sifatnya mungkin ringan atau tidak membutuhkan pikiran keras. Atau bukan hal yang sampai ke hati banget mungkin. Tapi masa mungkin kemudian enggak menjelaskan tentang siapa Allah Azza wa Jalla, tentang asma dan sifatnya. Maka Rasulullah SAW pun bertugas untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Dan itu pun tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran. Sangat glamor dan banyak di Al-Quran introduction dan pengenalan Allah terhadap kita. Pengenalan tentang Allah Ta'ala terhadap kita. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Lafal minal jinnati wan nas di mana sisi pengenalan Allah Ta'ala dari lafal itu coba? Minal jinnati wan nas. Dari situ misalnya. Dari lafal minal jinnati wan nas. Bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala dari ayat terakhir dari Al-Quran. Di secara mushaf, urutan mushaf. Minal jinnati wan nas. Dari kaum jin dan kaum manusia. Mengenal Allahnya lah mereka makhluk. Logikanya ketika ada maf'ul, ada fa'il. Ada objek, ada subjek. Ada yang dilakukan, ada pelaku. Ketika mereka kita tahu al-jin dan minal jinnah yaitu jin dan manusia ini adalah makhluk yang diciptakan, maka enggak mungkin mereka diciptakan begitu saja tanpa pencipta. Maka pasti ada khaliqnya, ada penciptanya. Dari situ kita udah kenal, oh berarti ini khaliq, berarti ada khaliq di sini yang menciptakan al-jin dan an-nas di sini. Kemudian pengetahuan tentangnya yaitu tentang akidah yang benar merupakan semulia-mulianya ilmu dan perjalanan kepada Allah merupakan semulia-mulianya tujuan serta seutama-utamanya pemberian. Taib, jadi ada dua di sini, al-ilm was-sair. Pengetahuan dan perjalanan. Pengetahuan dan perjalanan. Kebanyakan orang enggak bakal mau jalan kalau dia enggak tahu. Ngapain gue jalan? Gitu kan? Lah gue enggak tahu mau kemana. Nah sini pengetahuan tentang
akidah yang benar tentang Allah merupakan semulia-mulia ilmu. Dan perjalanan kepadanya merupakan semulia-mulia tujuan serta seutama-utamanya pemberian. Antum ketika mau jalan ke suatu tempat dalam tugas mulia, antum senang. Dan orang-orang juga bakal mendukung. Karena tujuan antum mulia, tempatnya mungkin juga mulia. Orang kalau pergi umrah sampai mengadakan walimatus safar. Karena ini tempat mulia dan tujuannya mulia gitu. Ya. Nah sekarang, orang ketika dia nggak tahu tujuan, dia nggak bakal mau bergerak ngapain saya. Hanya orang yang bingung yang pergi nggak tahu tujuan kemana. Nah sekarang, ketika kita mempelajari akidah yang benar tentang Rabb kita Azza wa Jalla, tentang asma dan sifatnya dan perbuatannya yang mulia, kita beritahu tentang Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita mengetahui Allah Ta'ala dengan nama, sifat dan perbuatannya, secara naturally, alamiah pada diri kita, kemanusiawian kita, merasa kesyahduan dan kerinduan tentang Rabb Azza wa Jalla. Bagi yang betul-betul mencerna dan memahami asma dan sifatnya. Bagaimana tidak? Refleksi asma wa sifat itu kalau betul-betul kita dalamin, itu kita kayak nothing, kita kayak nggak punya apa-apa, kita kayak benar-benar milik Allah Azza wa Jalla, kita bergantung betul-betul pada Allah, kita betul-betul hanya manusia biasa yang butuh sama Allah Ta'ala. Dan seolah segala detail dan detik dalam hidup kita itu nggak lepas dari kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian seseorang itu secara natural dia mencintai pada siapa yang memberi dia. Itu natural banget. Manusia punya sifat. Oh, subhanallah. Ana dititipkan untuk kajian kita cukup sampai waktu Isya jemaah sekalian. Jadi kita berhenti sampai sini karena kata panitia kajian sampai azan Isya gitu. Jadi afwan banget kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan mendatang mungkin terakhir karena kita menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.